dan bagi siapa yang bisa melakukan hal tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad akan mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana dimaklumi bahwa dunia saat ini sedang dilanda oleh pandemi corona, dilanda oleh wabah corona. Oleh karena saat ini dunia sedang dilanda wabah corona, tak terkecuali Indonesia. Maka dalam khutbah kali ini kita akan membahas bagaimana baiknya menyikapi suatu wabah penyakit. Juga contoh yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW, baik dalam berkeyakinan maupun di dalam tindakan ketika wilayahnya diterjang oleh suatu wabah penyakit. Insya Allah bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila kita teliti dari Al-Quran, hadis dan sejarah Nabiullah Muhammad SAW, terdapat beberapa pelajaran cara menyikapi suatu pandemi atau wabah penyakit. Di antaranya antara lain, satu, harus tetap berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Mengapa harus tetap berprasangka baik kepada Allah? Karena menurut hadis qudsi Allah itu terserah kepada prasangka hambanya. Qala Allah Ta'ala, ana inda dhonni abdi bi. Dawuh Allah, saya itu terserah prasangka hambaku kepadaku. Dengan demikian, maka seandainya ada hal buruk yang menimpa, semisal pandemi corona seperti saat ini, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Bagaimana berprasangka baik kepada Allah dalam hal wabah corona? Mungkin diantaranya ada yang mengatakan wabah corona ini adalah ujian dari Allah Ta'ala agar manusia ingat kepada Allah, atau ini peringatan Allah agar manusia kembali sadar atau segera bertaubat. Wabah ini pasti tidak lama. Di balik musibah corona pasti banyak kebaikan dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau kita berprasangka seperti itu, insya Allah hasilnya pun sesuai prasangka kita. Sebaliknya, bila kita berprasangka buruk kepada Allah, semisal wabah ini adalah hukuman dari Allah, atau Allah tidak sayang lagi kepada kita manusia, atau memang ini cara Allah mengurangi populasi jumlah manusia, wabah corona ini pasti lama, dan seterusnya. Maka prasangka seperti itu pun juga akan berlaku, karena Allah memang terserah pada prasangka hambanya. Ana inda dhonni abdi bi. Mengenai prasangka baik kepada Allah meski ditimpa wabah penyakit, pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diceritakan dalam hadis keterangan Sayyidatuna Aisyah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah perihal wabah pandemi taun atau penyakit taun. Lalu Rasulullah SAW menjawab, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah pada siapa saja yang dikehendakinya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tiada seorang pun yang sedang tertimpa pandemi taun kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa pandemi taun tidak akan mengenainya selain
karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis rawahu Ahmad. Dalam hadis ini diterangkan, meskipun ada wabah penyakit pandemi taun kala itu, tapi Nabi Muhammad menyebutkan sebagai rahmat, yaitu beberapa kenikmatan dan keutamaan bagi orang mukmin. Nomor 2, Nabi Muhammad juga mengajarkan bagaimana baiknya cara menyikapi adanya wabah pandemi taun waktu itu, yaitu 1. Supaya menahan diri di rumah dengan tujuan bagi yang sehat agar tidak tertular, dan bagi yang terpapar sakit karena taun agar tidak menularkan kepada lainnya. 2. Bersabar, maksudnya terus berusaha atau tidak putus asa di dalam menghadapi cobaan wabah penyakit taun tersebut. 3. Tetap mengharap ridho Allah. 4. Menyadari bahwa wabah tersebut tidak akan mengenainya kecuali bila Allah mengendakinya. Dan bagi siapa yang bisa melakukan hal tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad, akan mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Subhanallah.